Kalau sore hari ini kita melihat ada begitu banyak romo yang ada bersama kita, dan juga ada 7 uskup termasuk Bapak Kardinal, rasanya gimana? Ada kegembiraan, ada sukacita, ada kebanggaan atau sedih? Ada sukacita ya, ada kegembiraan, bangga ya? Iya. Nah, kalau kita misalnya melihat orang yang romo sejumlah ini, atau kalau kita melihat jumlah imam di keuskupan kita masing-masing, misalnya di Surabaya ini, apakah kebutuhan imam sudah tercukupi untuk pengembalaan di keuskupan kita masing-masing? Belum ya? Belum. Surabaya butuh berapa orang? Sekarang ada berapa romo ya yang tugas di Surabaya ini? Monsinyur Tekno masih ingat berapa orang? Ya? Projonya diosesannya 109. Masih ada beberapa yang lain dari tarekat-tarekat. Belum cukup ya Bapak Uskup ya? Belum. Masih kurang berapa Bapak Uskup? Kurang 200. Kurangnya lebih banyak daripada yang tersedia. Dan saya rasa ini pengalaman juga yang dirasakan di keuskupan-keuskupan di seluruh Jawa ini. Meskipun kita sudah mempunyai cukup banyak romo, namun rasanya masih sangat kurang. Surabaya yang diosesan ada 109, masih kurang 200 lagi. Semarang sudah punya 218 dengan tabisan yang baru kemarin. Namun rasanya dengan kehadiran Romo Projo yang sekian ini belum cukup untuk dibantu oleh MSF dan Yesuit. Itu pun juga sekitar total 400 imam belum mencukupi untuk kebutuhan karya pastoral di Keuskupan Agung Semarang. Masih butuh banyak sekali. Apalagi kalau nanti ke depan semakin banyak karya-karya pastoral yang mau dikembangkan, mau dimekarkan atau katakanlah ditemukan secara baru. Pasti membutuhkan kehadiran imam-imam yang baru, yang banyak. Belum kalau nanti ada yang karya yang lain di luar keuskupan, kemudian studi, atau yang sudah sepuh sehingga mengurangi jumlah imam-imam kita yang aktif. Karena itu kata-kata Yesus sabda Yesus hari ini, tuaian memang banyak tetapi pekerjaannya sedikit. Rasa-rasanya sangat cocok, dan itu ternyata sudah dirasakan sejak zaman Yesus pula, dan itu berkelanjutan sampai sekarang ini, tidak pernah berkecukupan. Apalagi jumlah umat kita senantiasa bertambah, senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, ini semua menjadi salah satu keprihatinan, perjuangan dan harapan kita. Apalagi kalau kita melihat pertambahan imam di keuskupan-keuskupan kita dari waktu ke waktu semakin sedikit dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Kita lihat saja pada tahun ini, tidak semua keuskupan kita mempunyai imam baru, yaitu imam diosesan. Surabaya ada 3 imam baru. Malang ada berapa? Ada tabisan baru Malang? 1. Semarang kemarin 2. Kemudian Purwokerto tahun ini kosong, tidak ada tabisan imam. Bandung dan Bogor masing-masing 2 imam baru. Jakarta tahun ini juga kosong. Baru tahun-tahun kemudian yang kita harapkan nanti bertambah banyak. Ini semua menjadi pertanda bahwa kebutuhan akan hadirnya gembala-gembala umat untuk bekerja di kebun anggur Tuhan itu sangat dibutuhkan. Karena itulah kita mesti berdoa, mendukung dan bermohon kepada Tuhan agar Tuhan mengirimkan lebih banyak para penuai itu. Sebagaimana Yesus mengatakan, tuaian memang banyak, namun pekerja sangat sedikit. Maka mintalah kepada yang punya tuaian agar mengirim para penuai itu. Karena itu sabda Yesus ini juga
kaitkan dengan situasi konkret yang kita hadapi di keuskupan-keuskupan di seluruh Jawa ini, kiranya membawa 3 konsekuensi. Yang pertama adalah tak henti-hentinya kita umat beriman selalu memohon kepada Allah agar ditambahkan orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang sungguh-sungguh diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, menggembalakan umat. Mengapa mesti dimohonkan? Karena panggilan itu sungguh-sungguh merupakan anugerah Tuhan. Dialah yang memiliki panggilan itu, dan Tuhanlah yang menanam dan menumbuhkan benih panggilan dalam diri masing-masing orang yang terpanggil. Maka harus dimohon terus-menerus. Dan disinilah letak pentingnya umat beriman selalu memohon kepada Tuhan agar ada saja di antara orang-orang muda yang dipanggil untuk menjadi imam-imam Tuhan yang bekerja di ladangnya guna menuai panenan yang sangat banyak ini. Konsekuensi yang kedua adalah memelihara panggilan yang telah ditumbuh kembangkan dalam diri orang-orang yang telah dipanggil ini, baik dalam diri para seminaris, para frater maupun dalam diri para imam. Bagaimana panggilan ditumbuh kembangkan terus-menerus dan dibantu oleh seluruh umat beriman. Akhir bulan yang lalu ada 60 rektor seminari, baik dari rektor seminari menengah, tahun rohani maupun seminari tinggi yang berkumpul di Muntilan untuk bersama-sama belajar bagaimana menjadi seorang formator yang baik. Dan dari perjumpaan itu terungkap keprihatinan yang dialami oleh para romo rektor ini, bahwa dari tahun ke tahun jumlah calon imam yang masuk ke seminari itu semakin sedikit, dan juga mengalami banyak kesulitan dalam pendampingan atau pembinaan karena berbagai macam faktor, entah karena perkembangan zaman yang sangat mempengaruhi. Disadari bahwa banyak calon imam itu datang ke seminari dengan berbagai macam persoalan yang dibawa dari keluarga, dan ternyata itu semua harus diselesaikan sejak di seminari, nantinya menjadi imam-imam yang baik. Maka panggilan yang telah ditumbuh kembangkan mesti dipelihara dengan baik sampai akhirnya menjadi imam-imam yang baik, dan imam-imam pun juga bisa menjadi imam-imam yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan umat beriman. Ini konsekuensi yang kedua. Konsekuensi yang ketiga dari kata-kata Yesus adalah mengembangkan kerjasama dan sekaligus pelibatan seluruh umat beriman dalam hal ini. Kerjasama dibangun di antara para imam sendiri supaya sungguh-sungguh menjadi sebuah komunitas presbiterium, yaitu kelompok para imam di sekitar uskup yang membantu uskup dalam pengembalaan umat di keuskupan ini. Dan sekaligus juga melibatkan kerjasama di antara keuskupan, termasuk sekarang yang kita buat sekarang ini adalah pertemuan Uskup Regio Jawa bersama Kuria, menjadi salah satu bentuk yang sangat konkret sekali bagaimana membangun kerjasama dalam rangka mengembangkan pastoral di Regio Jawa ini. Kita tahu keuskupan-keuskupan di Regio Jawa ini mempunyai problematik yang kurang lebih mirip atau kurang lebih sama, sehingga bisa menemukan terobosan-terobosan pastoral yang kiranya bisa dikembangkan bersama-sama. Yang kedua adalah melibatkan semakin banyak awam untuk juga bekerja di ladang Tuhan ini, untuk membantu para imam, para uskup dalam rangka menggembalakan jemaat. Syukur pada Tuhan, umat beriman di keuskupan-keuskupan di Regio Jawa ini rata-rata cukup aktif dalam ikut serta mengembangkan keuskupan, mengembangkan gereja. Seperti Anda semua yang hadir di sini, para bapak, ibu, saudara-saudari adalah pribadi-pribadi yang senantiasa diharapkan terlibat lebih banyak lagi dalam karya pengembalaan di gereja ini. Anda semua dilibatkan sebagai penuai-penuai kebun anggur. Anda semua dipanggil oleh Tuhan untuk melibatkan diri dalam penuaian ini. Maka terima kasih atas keterlibatan seluruh umat dalam mengembangkan gereja di keuskupan kita masing-masing. Belajar dari bacaan-bacaan hari ini, kiranya para gembala umat, termasuk para tenaga pastoral, baik di paroki maupun di kevikepan dan di keuskupan, diajak untuk belajar dari Yesus, Sang Gembala utama, Sang Gembala yang baik.
Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Yesus Sang Gembala Utama ini. Yang pertama adalah menyadari dan melaksanakan apa yang menjadi misi utama kita sebagaimana Yesus, yakni membawa semakin banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Dialah Sang Penyelamat umat manusia, dan sekaligus membawa pada pertobatan sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan yang pertama. Supaya akhirnya apa? Supaya semakin banyak orang yang mengalami pembebasan, mengalami kesembuhan dari kelumpuhannya, dari kebutaannya, dari kedunguannya. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Yesus menyembuhkan atau mengusir setan dari kuasa dari orang, dan ini semua menggambarkan soal keselamatan yang menjadi tujuan utama dari seluruh karya pelayanan kita. Maka ini yang harus menjadi orientasi seluruh gembala dan tenaga pastoral, yakni membawa keselamatan bagi umat manusia yang kita layani. Yang kedua adalah sebagaimana Yesus keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, yang menggambarkan pribadi yang aktif, yang bekerja keras untuk keselamatan umat manusia. Demikian juga para imam, para tenaga pastoral, semuanya dipanggil untuk sungguh-sungguh giat terlibat di dalam karya penyelamatan ini, yakni bekerja sebagai orang-orang yang dipercaya untuk keselamatan banyak orang. Dan yang ketiga, sebagaimana Yesus mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan, demikian juga para imam dan para tenaga pastoral mesti mengembangkan semangat ini, belas kasihan, kerahiman bagi siapapun yang kita layani, bagi siapapun yang dipercayakan kepada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, inilah beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Yesus Sang Gembala Utama, Gembala yang baik, yakni bagaimana memegang teguh misi utama kita, ikut terlibat dalam karya Yesus, yakni membawa keselamatan bagi umat manusia, dengan giat aktif bekerja, serius mempertanggungjawabkannya semuanya kepada Tuhan, dan sekaligus selalu mendasarkan diri karya pelayanan kita atas dasar belas kasih dan kerahiman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon rahmat Tuhan agar semakin banyak orang yang dipanggil untuk menjadi tenaga-tenaga pastoral, untuk menjadi gembala-gembala umat, dan sekaligus kita berdoa agar semua yang terpanggil akhirnya menghayati panggilannya dengan sepenuh hati sampai akhir, dan mempersembahkan yang terbaik untuk keselamatan umat manusia. Kita berdiam diri sejenak.